Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana nih? Ketemu lagi dengan saya Yesi. Tentunya gimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Di kesempatan ini, aku akan membahas mengenai kenangan-kenangan anak era 90-an. Ayo, siapa nih di sini yang termasuk ke dalam anak-anak tahun era 90-an ya? Tentunya di era itu banyak banget pengalaman kita yang seru, yang mungkin sampai sekarang ada beberapa dari kalian yang rindu ya salah satu pengalaman itu. Mari kita bahas satu persatu ya. Dan kalau misalkan ada teman-teman yang pengen berbagi pengalamannya, bisa komen di bawah ini ya. Oke, ayo kita bahas satu persatu. Itu yang pertama adalah nonton film kartun di hari Minggu. Tentunya setelah lari maraton paginya ya teman-teman. Ada banyak banget kartun kesayangan kita zaman dulu. Apa nih favorit kalian? Ada Let's and Go, ada Pikachu, Pokemon, Doraemon, Dragon Ball, Chibi Maruko-chan. Masih banyak lagi ya teman-teman. Favorit kalian yang mana nih? Kalau aku itu ada di Doraemon ya. Tentunya karena ada Shizuka yang cantik gak? Oke, di acara itu tentunya pasti ada musuhnya ya. Musuhnya itu maksudnya ada yang mengganggu pada saat kita nonton acara kartun kesayangan kita ya. Yaitu ada acara tinju favoritnya ayah, bener nggak teman-teman? Nah, acara tinju itu biasanya itu jadwal tayangnya itu sama dengan jadwal tayang kartun kesayangan kita. Jadi di situ kita bakal rebutan sama ayah remote TV-nya, ya kan? Kita dengan kartun kesayangan kita dan ayah dengan acara tinjunya tentunya ya. Nah itu tadi yang pertama. Yang kedua itu kita sudah mulai mengenal namanya media sosial ya teman-teman. Dulu itu media sosialnya itu ada Friendster, ada Yahoo Messenger, dan tentunya itu dilakuin bukan di handphone Android seperti sekarang ini ya teman-teman. Kalau sekarang kan udah gampang ya, di handphone ada banyak banget medsosnya dan bisa digunain di handphone ya. Kalau dulu tuh enggak, dulu tuh itu kita menggunakan medsos itu, kita harus ngelental warnet, ya kan? Dengan durasi jam tentunya ada yang paket 1 jam, ada yang 2 jam, dan tentunya berbayar ya. Makanya pas kita lagi main medsos itu, benar-benar dimanfaatkan, ya nggak sih teman-teman? Pas kita main itu, nggak lupa untuk memulai playlist lagu kesayangan kita. Tentunya di aplikasi Winamp, bener gak teman-teman? Itu tadi, makanya seru banget dulu kalau misalkan main medsos itu di warnet dengan full music ya teman-teman tentunya. Oke itu tadi yang kedua, dan yang ketiga itu ada handphone Sultan. Siapa nih dulu yang waktu sekolah punya handphone Sultan? Dulu waktu sekolah tuh hanya beberapa ya yang punya handphone Sultan. Siapa sih yang nggak tahu dengan merek handphone Nokia 6600, ya kan? Itu nggak semua anak punya handphone itu. Kemudian ada handphone lagi yaitu NG dengan berbagai fitur gamesnya, ya kan? Nah, pokoknya dulu tuh zamannya anak era 90-an itu mayoritas anak-anaknya menggunakan handphone 1600, kemudian 2300 ya kan. Ada yang masih inget gak layar handphonenya itu dulu warna apa tuh yang 1600 sama 2300? Bener banget, layarnya itu warna kuning dan biru ya kan teman-teman. Terus kalau misalkan ini yang paling ngangenin ya, kalau misalkan handphone dengan dua tipe itu mau mati atau baterainya habis, itu bunyinya ngangenin banget, bener nggak sih? Bunyinya ada yang inget nggak? Kurang lebih seperti ini ya, kluk 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 kluk. Nah itu terus dia mati deh.
Nah, sedangkan handphone Sultan dengan tipe merek Nokia 6600 itu udah nggak seperti itu ya teman-teman. Makanya waktu teman-teman zamannya sekolah ada yang punya handphone 6600 dan NG, udah top banget ya, selamat. Itu udah menjadi handphone Sultan di zamannya ya kan teman-teman. Oke, yang keempat itu sudah mengenal PlayStation ya, dengan beraneka ragam. Dulu tuh zamannya masih PS1 ya teman-teman. Tapi itu kalau misalkan udah jam pulang sekolah, yang punya PS di rumahnya pasti banyak banget yang ngedeketin. Karena tahu kan alasannya kenapa dideketin? Karena biar bisa main PS secara gratis tanpa harus ngerental di warnet ya. Kalau ngerental kan kita harus ngeluarin uang, bayar. Sayang uang jajannya, mending deketin temen yang punya PS di rumahnya. Uang jajannya bisa dipakai buat makan ya kan, bukan untuk bayar warnet. Itu tadi yang keempat. Kemudian yang kelima, tentu kalian punya band-band favorit ya, band-band familiar pada era 90-an itu udah legendaris di zamannya. Tuh, diantaranya itu ada Peter Pan, ada Raja, ada apa lagi tuh? Ada 5 Minutes, ada band ya kan? Ada yang masih inget nggak nih lagu-lagu dari mereka apa aja nih? Kalau lagu dari Peter Pan, Dengan Menghapus Jejakmu ya, itu familiar banget pasti di anak-anak era 90-an. Kemudian ada Raja, band Raja ya tentunya, dengan lagunya yang berjudul Tulus. Itu udah harus ada di playlist musik kita, wajib banget. Selain itu, bukan cuma band-band lokal kita ya, band-band dalam negeri. Kemudian nggak kalah juga, band-band luar negeri pun harus wajib ada di playlist musik kita. Seperti Hoodsbank, ada Coldplay. Itu udah harus banget, wajib banget ya. Kemudian itu ada yang keenam, itu mengetahui di mana teman kita nongkrong. Zamannya dulu itu nggak harus kita ngechat, lagi di mana nih bro, lagi di mana nih sis. Kalau dulu enggak, kita itu udah tahu pasti tempat nongkrongnya teman-teman kita di mana ya. Ya itu tadi, dulu tuh teman-teman nongkrongnya itu nggak jauh-jauh dari warung, warnet, ya kan, atau di rumah teman kita. Kalau sekarang kan harus janjian dulu nih, belum lagi nanti datangnya harus ngaret, ya kan, Indonesia banget. Kalau dulu enggak, kita udah tahu nih teman-teman kita nongkrongnya di mana, jadi nggak terlalu pusing banget ya nyari orang yang emang lagi pengen ditemuin. Itu tadi nomor ke-6. Kemudian nomor ke-7 itu mengisi buku kegiatan Ramadan ya. Bagi teman-teman yang muslim, yang beragama Islam, pasti setiap bulan Ramadan itu dari sekolahnya itu dapat buku kegiatan Ramadan ya. Biasanya itu diisi dengan kajian dari ustadznya setelah sholat subuh, biasanya yang dengerin ceramahnya ya. Nah, di situ itu menjadi cikal bakal kita untuk mengarang bebas, ya kan? Nah, siapa nih di antara teman-teman yang dulu suka bolos nih ikut kajian Pak Ustadznya? Karena buku Ramadan itu biasanya setelah selesai kita dengerin ceramah Pak Ustadznya, kita bakalan dapetin tanda tangan Pak Ustadznya, ya kan teman-teman? Buat teman-teman yang bolos itu pasti nih, ayo siapa yang dulu suka memalsukan tanda tangan Pak Ustadznya? Padahal nggak berangkat kajiannya, tapi tanda tangannya tetap ada. Nggak boleh kayak gitu ya teman-teman, nggak baik loh. Oke, yang berikutnya, yang ke-8, itu zaman dulu itu ya, senakal-nakalnya kita anak tahun era 90-an, kalau udah waktunya sholat maghrib itu nggak tahu kenapa ya,
pasti datang untuk sholat maghrib. Mau itu mati lampu, mau itu hujan, tetap mereka tuh pada datang rame-rame bareng-bareng sama teman-teman untuk sholat maghrib berjamaah. Kemudian setelah sholat maghrib, biasanya itu teman-teman pada ngaji bareng. Bener gak sih? Seru banget ya dulu ya. Pas mau sholat maghrib itu pasti kita lari-lari menuju masjid. Seneng banget lah pokoknya saling kejar-kejaran sama teman-teman. Terus itu yang terakhir, aduh kalian pasti tahu dong permen karet dengan merek Yosan. Itu udah jadi permen buruan teman-teman era 90-an. Karena teman-teman tuh pasti bakalan penasaran. Karena kan di dalam kemasan karet Yosan itu ada abjad, 5 abjad ya, YOSAN. Nah, kelima huruf itu harus kita cari dan kita satukan. Dan anehnya, kenapa huruf kelima ini, huruf N, itu sangat susah banget untuk didapatkan. Apa teman-teman ada yang pernah dapat huruf N itu? Jarang-jarang ya teman-teman ya. Karena kalau misalkan udah terkumpul abjadnya dengan huruf YOSAN, itu bisa ditukarkan dengan hadiah yang menarik ya dulu tuh. Pokoknya seru banget nih, suatu kebanggaan kalau misalkan dapat huruf N. Tapi nggak tahu kenapa, biarpun kita nggak dapat huruf N itu, kita selalu penasaran. Itulah strategi marketing mungkin ya, biar kita terus-terusan cari, terus-terusan berusaha untuk dapat huruf N dan merangkai katanya. Ya, itu tadi teman-teman, ke-9 kenangan-kenangan anak-anak era 90-an. Pada kangen gak nih? Pada rindu gak nih? Di pengalaman-pengalaman kalian yang tadi udah aku jelasin. Gak kerasa ya, waktu begitu cepat berlalu. Kita sekarang udah tumbuh menjadi dewasa. Pada kangen, pada rindu pada masa-masa itu. Mungkin bagi teman-teman yang sekarang lagi capek-capeknya, lagi pusing, kadang kan ada pikiran ya, mending zaman dulu nih, waktu masih kecil. Kayaknya tuh yang dipikirin cuma makan, tidur, main. Kalau sekarang tuh luar biasa kan teman-teman, banyak banget yang dipikirin. Aku jadi ingat salah satu provider nih, salah satu iklannya. Kurang lebih bunyinya seperti ini. Menjadi dewasa itu menyenangkan, tapi sulit untuk dijalani. Itu tadi teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan berbagai pengalaman anak era 90-an. Bagi teman-teman yang emang masih ada beberapa pengalaman serunya, bisa tulis komen di bawah ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.